Halo, perkenalkan nama saya Hipnisara Saragi dengan NIM D1A020078 dari kelas C Agroekoteknologi, mata kuliah Agroklimatologi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang alat-alat ukur kelembapan udara, di mana yang harus kita ketahui, kelembapan udara adalah konsentrasi kandungan dari uap air yang ada di udara. Uap air yang terdapat dalam atmosfer bisa berubah wujud menjadi cair atau padat, yang pada akhirnya jatuh ke bumi yang dikenal sebagai hujan. Jadi, apa aja sih alat-alat ukur kelembapan udara? Alat ukur kelembapan udara yang pertama adalah psikorometer, di mana alat ini digunakan untuk mengukur kelembapan relatif udara. Pada psikorometer ini menggunakan 2 buah termometer sebagai komponen utamanya. 4 komponen utama dari psikorometer yang pertama adalah termometer bola kering yang akan digunakan untuk mengukur suhu udara yang sebenarnya. Yang kedua yaitu termometer bola basah yang akan digunakan untuk mengukur suhu saturasi. Komponen selanjutnya adalah air dan air suling. Jika ada alat, tentunya ada cara menggunakannya. Cara menggunakan psikorometer ini adalah dengan meletakkan di tempat yang akan diukur kelembapannya, kemudian tunggu dan bacalah skalanya. Skala kelembapan biasanya ditandai dengan huruf H jika suhu dengan derajat Celcius. Cara membacanya bisa dilihat pada raksa termometer untuk mengukur kelembapan dan satu lagi untuk mengukur suhu. Alat ukur kelembapan selanjutnya adalah psikorometer Asman, di mana alat ini digunakan untuk mengukur kelembapan udara atau relatif. Pada psikorometer ini, terdiri atas 2 buah termometer di mana terpasang dalam tabung logam mengkilat yang terletak di antara kipas angin yang berfungsi untuk mengalirkan atau menghisap udara dari bawah melalui kedua bola. Bagiannya 1 kunci pemutar, 2 aspirator, 3 spring case, 4 termometer, 5 insulasi putih dan insulasi hitam, tabung insulasi dan tabung pendukung. Untuk penggunaan alat ini adalah alat digantung pada sebuah tiang yang terbuka menghadap ke arah angin, demikian sehingga logam mengkilat mencegah sinar matahari langsung sampai ke termometer, terutama pada bagian angin lemah dan sinar matahari yang kuat. Alat ukur kelembapan selanjutnya adalah psikorometer putar atau sling, di mana alat ini adalah psikorometer ventilasi buatan atau psikorometer humus. Bagian yang terdapat pada psikorometer sling adalah 1 gagang pegangan yang berfungsi untuk memudahkan pengguna saat menggunakan psikorometer. Yang kedua yaitu termometer yang berfungsi untuk menentukan seberapa kelembapan udara pada suatu tempat. Nah, yang terakhir ada sarung transport yang digunakan untuk keamanan pada saat dibawa kemana-mana. Cara penggunaan alatnya. Yang pertama, kita harus membasahi kain muslin terlebih dahulu. Yang kedua yaitu putar alat pada tempat yang terlindungi dari radiasi sinar matahari di depan badan pengamat yang menghadap kemana arah angin bertiup. Yang ketiga, untuk melakukan pembacaan, tunggu hingga 2-3 menit hingga nilai yang ditunjukkan bola basah menjadi tetap. Selanjutnya, kita dapat menentukan kelembapan relatif dan titik embunnya dengan menggunakan hasil pembacaan bola kering dan bola basah yang menggunakan tabel, atau dengan perhitungan matematisnya yang diperuntukkan untuk alat tersebut. Lanjut, untuk alat ukur selanjutnya yaitu hygrometer rambut, di mana alat ini digunakan untuk mengukur kelembapan udara. Alat ini menggunakan rambut manusia, karena perubahan panjang rambut pada manusia sangat mudah untuk diukur. Bagiannya, yang pertama yaitu skrup pemegang, yang kedua rambut yang telah dibersihkan, yang ketiga tangkai bergerigi, yang keempat pegar atau per, yang kelima roda bergerigi, yang keenam jarum penunjuk, yang ketujuh skala lembab udara. Lantas bagaimana sih cara penggunaan hygrometer rambut ini? Dengan menggunakan rambut yang telah dibersihkan, lalu tunggu hingga 3 menit hingga rambut akan memanjang, lembab udara besar, dan memendek, lembab udara berkurang, dan disalurkan ke tangkai bergerigi, dan dihubungkan dengan roda yang menyatu dengan jarum penunjuk. Alat ukur selanjutnya adalah barometer. Barometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara dan satuan meteorologinya adalah milibar atau mbar. Bagiannya yang pertama yaitu vernier, yang berfungsi untuk mencari tinggi meninjus air raksa. Lalu, skala barometer, yang berfungsi untuk membaca tekanan udara. Yang ketiga, sekrup pengatur vernier, yang berfungsi untuk menggerakkan vernier. Yang keempat, ada termometer tempel, yang berfungsi untuk mengetahui suhu ruangan sebelum kita membaca tekanan udara. Bagian selanjutnya yaitu lubang udara, yang berfungsi untuk memasukkan udara luar ke dalam. Yang keenam, bejana air raksa yang berfungsi untuk menampung air raksa.
Yang ketujuh yaitu sekrup operasional yang berfungsi untuk mencegah air raksa agar tidak tumpah dan berkurang volumenya. Cara penggunaan barometer adalah yang pertama kita harus mengeluarkan barometer dengan posisi barometer dalam keadaan terbalik. Yang kedua, kita harus mengganti sekrup transportnya dengan sekrup operasional yang telah tersedia, lalu kita bisa merubah posisi barometer yang terbalik tadi dengan perlahan-lahan dengan cara memegang ujung tabung, lalu digantung pada tempat yang telah tersedia. Setelah barometer tergantung secara vertikal, kendurkan sekrup kecil yang terdapat pada air bejana air raksa yang merupakan lubang ventilasi agar udara luar dapat masuk. Lalu tunggu beberapa saat sampai air raksa dalam tabung barometer turun. Apabila air raksa tidak turun, maka ketuk bejana barometer secara perlahan. Lalu setelah air raksa turun, diamkan terlebih dahulu selama 24 jam. Baru setelah 24 jam, barometer ini dapat digunakan. Nah, itu dia tadi alat-alat yang berguna untuk mengukur kelembapan udara. Saya Hipni Sarah Saragi, mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.